Halo, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Fareno Putra dengan NIM 23050006. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi tentang gerak peluru. Ya, ini saya, dan bisa dilihat itu adalah foto saya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya soal gerak peluru. Ya, kita masuk pada bagian abstrak. Gerak peluru adalah suatu bentuk gerak yang dialami suatu benda atau partikel yang diproyeksikan dalam medan magnet, misalnya permukaan bumi, dan bergerak sepanjang lintasan melengkung hanya karena pengaruh gravitasi. Gerak peluru yang terjadi dikarenakan ketika benda dilemparkan diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti jarak, tinggi yang dicapai, dan lain-lain. Kata kuncinya yaitu gerak peluru, tinggi, jarak, dan besi. Latar belakangnya, gerak peluru atau yang biasa disebut gerak parabola adalah suatu gerakan yang dimiliki sebuah benda ketika dilempar. Gerak tersebut bernama gerak parabola karena objek akan bergerak dalam suatu lintasan melengkung yang berbentuk parabola. Contoh peristiwa gerak peluru adalah ketika kita memasukkan bola basket ke dalam ring, lalu memukul bola kasti, dan menendang bola hingga melambung tinggi di sebuah permainan bola. Itu biasa disebut sepak bola. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Masuk ke dalam permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dasar teori, yaitu gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Young dan Friedman 2022. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Ini merupakan gambarnya dari gerak proyektil. Bisa dilihat. Ini adalah yang bisa kita lihat, ada sumbu X dan sumbu Y. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Ini adalah perhitungan dalam arah vertikal atau biasa disebut sumbu Y. Bisa kita lihat di bawah sini adalah rumus-rumus dan cara perhitungannya. Begitu juga dengan bagian arah horizontal atau sumbu X yang hambatan udara diabaikan. Ya, ini adalah rumus atau perhitungan yang bisa kita lakukan pada sumbu X atau horizontal. Itulah ini adalah penjelasan-penjelasannya dari Young dan Friedman 2022.
benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Kedua, seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah atau pusat bumi dengan besar G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, hambatan atau gesekan udara setelah benda tersebut ditendang, dilempar, ditembakkan, atau dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal sehingga bergerak, maka selanjutnya gerakannya akan bergantung pada gravitasi dan gesekan alias hambatan udara. Kita sekarang masuk pada bagian metodologi. Kita lihat flow chart saya. Itu yang pertama adalah chart start. Setelah itu dilanjut dengan buka link pad, kemudian klik lab, terus gunakan simulasi. Setelah menggunakan simulasi, kita akan masuk ke dalam bagian atur kondisi awal sesuai yang telah diinstruksikan oleh pembimbing. Kemudian setelah kita masuk ke dalam tahap itu, dilanjut dengan atur kecepatan awal masing-masing untuk setiap tembakan meriam dan arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil setelah ditembakkan. Dan lanjut, catat data yang diperoleh. Kemudian buat grafik VI sama dengan VI R berdasarkan nilai yang diperoleh dengan X. Itu adalah tahapan terakhir. Alat yang digunakan ialah pertama laptop, kedua pad projectile motion simulation dari link pad yang bisa kita lihat di bawahnya. Boleh jelas ya. Setelah itu masuk ke dalam prosedur kerja. Prosedur kerja yaitu yang pertama buka link pad projectile simulation. Yang kedua klik lab. Ketiga gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Yang keempat atur kondisi awal sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal atur masing-masing untuk setiap kecepatan awal tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi proyektil akhir setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data yang Anda peroleh. Yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Office Excel buat grafik berdasarkan nilai yang telah diperoleh. Ya, ini adalah pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian. Terus kita lihat data 1 yang saya akan berikan contohnya yaitu V0 nya sama dengan 1 sampai 5 meter 1 sampai 15 meter per second. Habis itu masanya sama dengan 18 kg. Diameternya adalah 0,35 meter. Habis itu derajatnya sama dengan atau bisa dibilang sudut sama dengan 32 derajat dan G atau gravitasinya sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Sama dengan data-data 2 dan 3 ya. Jadi kita lihat sendiri. Ini adalah analisa data. Data 1 ini juga memuat apa yang kita peroleh dari pengolahan data tadi. Terus kita lihat ini ada grafik-grafiknya. Yang pertama grafik VO dan T, kedua VO dan R, dan ketiga VO kuadrat dan R. Nah, data-datanya dapat diambil dari tabel yang ada di sampingnya. Sama juga dengan data 2, ada grafik M dan T dan M dan R. Datanya juga bisa diambil dari tabel di sebelahnya ini. Sama dengan data 3, data dari grafiknya bisa diambil dari tabel juga di sampingnya. Nah, kita masuk nomor perhitungan. Ini adalah kecil linear T.
Bisa kita lihat di tabelnya sudah ada perubahan, bisa melihatnya yaitu dari N yaitu atau jumlah data yang didapat, habis itu dengan teks yaitu kecepatan awalnya. Kita lihat banyaknya kecepatan awal di sini ada 15. Habis itu dengan Y dan X kuadrat dan X. Semuanya ini kita totalkan dan hasilnya akan kita lakukan perhitungan seperti yang ada di sampingnya. Seperti AI sama dengan T sama dengan dan error sama dengan kali 100%. Ya, seperti itu. Sama juga dengan linear R, yang membedakannya adalah Y-nya sama dengan R. Yang sebelumnya itu Y-nya adalah T. Sekarang juga sama. Jadi kita lihat dari perhitungan di bagian kanan ini. Dan datanya itu didapat dari tabel regression linear R. Ya, kita masuk dalam pembahasan. Setelah menganalisa data yang diberikan, dapat diketahui bahwa data satu yaitu V0 atau kecepatan awal 1-15 meter per second dengan sudut 32 derajat, massa 18 kg, diameternya 0,35 meter, dan percepatan gravitasi 9,81 meter per second. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan awalnya, maka waktu dan jarak akan berubah. Waktu semakin lama dan jarak semakin jauh. Pada data 2 dengan sudut 32 derajat dan kecepatan awal 10 meter per second, massa 10-20 kg, dan diameter 0,35 meter. Didapatkan data bahwa kecepatan awalnya diubah dan massa juga ikut diubah, maka waktu dan jaraknya akan meningkat. Pada data 3 dan diameter 0,35 sampai 0,45 meter dengan sudut 30 derajat, 32 derajat, kecepatan awal 10 meter per second, dan massa 18 kg, didapatkan data bahwa data 2 dan data 3 memiliki jumlah data yang sama dikarenakan kecepatan awalnya yang hanya bisa mengubah data. Masuk dalam kesimpulan saya, yaitu kesimpulan yang pertama, kecepatan awal mempengaruhi besar waktu dan jarak. Yang kedua, massa bola tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Yang ketiga, diameter tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Dan saran dari saya yaitu yang pertama, harus teliti lagi dalam memasukkan data PET, karena itu bisa berakibat fatal pada perhitungan kita sendiri juga. Kedua, harus lebih teliti lagi dalam melakukan perhitungan, dan ini benar-benar harus teliti ya, karena jika salah-salah itu fatal sekali akibatnya. Karena kita juga harus menghitung dari awal lagi. Yang ketiga, lebih giat lagi dalam mengerjakan laporan praktikum. Ini bisa dibilang ini jelas sekali, ini harus lebih giat lagi agar kita jadi tidak melakukan kesalahan yang sama terus di laporan praktikum yang selanjutnya. Ya, terima kasih bagi kalian semua yang sudah melihat video presentasi saya, yaitu video presentasi gerak peluru F1. Terima kasih kepada kalian semua, dan bagi yang mau memberikan kritik dan saran bisa mengisi di kolom komentar. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video saya sampai selesai. Salam dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.